masing. Bagaimana? 5 sampai 8 orang. Tapi tadi dengan catatan nanti kita bahas di belakang, mencari mitra kerja, menyusun proposal, dan mendaftar untuk mengikuti kegiatan KKN di bawah koordinasi Pusat Layanan KKN di LPTM Universitas Mataram. Nah, kebetulan adik-adik ini sampai untuk semester kemarin yang mendaftar di KRS semester 6 itu telah mendaftar 3.400 orang dan telah kita turunkan pada bulan Oktober, akhir Oktober itu yang integrasi KKN dengan PLP. Jadi teman-teman adik-adik yang sudah FKIP, yang program studi di FKIP sudah kita turunkan duluan sekitar 917 orang. Nah, sisa yang sekitar 2.600-an orang ini akan kita turunkan sekarang, tapi kita pilih 1.227 orang ini yang berpotensi untuk ikut pelaksanaan KKN Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sisanya yang 2.600 dikurangi 1.227 itu, kalau semuanya ikut, maka sekitar 1.300 sekian itu akan ikut reguler seperti yang biasanya ya. Nah, syarat pelaksanaan KKN. KKN Pemberdayaan UNRAM merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh program sarjana Universitas Mataram dengan peserta KKN UNRAM adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan sekurang-kurangnya, tapi ini untuk KKN reguler ya, 110 SKS dengan IP lebih dari atau sama dengan 2 dan telah melaksanakan registrasi atau mengisi KRS untuk mengikuti KKN. Secara reguler dilaksanakan pada akhir semester, misalnya Juli Agustus atau Desember Januari. Nah, kita sekarang pada posisi yang nomor 2 Desember Januari yang akan kita turunkan sebentar lagi, insya Allah awal Januari sampai bulan Februari atau awal Maret. Yang jelas kita akan di sana 45 hari. Nah, syarat peserta KKN mendapatkan izin orang tua atau keluarga. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat pernyataan sehat yang diketahui oleh orang tua atau keluarga. Bersedia mengikuti protokol kesehatan COVID dan peraturan lain terkait penanganan pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Penyelenggaraan KKN dilakukan oleh Pusat Layanan KKN Universitas Mataram yang di bawah koordinir Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNRAM. Kegiatan KKN nanti akan dibimbing oleh DPL yang ditetapkan nanti berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Mataram yang diajukan oleh Pusat Layanan KKN ke Pak Rektor. Nah, apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mahasiswa diberikan hak 3 semester untuk melakukan pembelajaran di luar prodinya yang ada sekarang. Pertama, misalnya semester 5, adik-adik boleh mengambil, ini skenario besarnya ya, nanti kita bicara KKN Merdeka Belajar. Adik boleh melakukan kuliah di luar program studinya, tetapi di dalam Universitas Mataram. Misalnya, yang kuliah di agribisnis, Fakultas Pertanian, ada boleh mengambil ekowisata di program studi ilmu kelautan, atau di MIPA, atau di Fakultas Ekonomi, karena hampir semua fakultas menyediakan ada konsep ekowisata. Ada yang namanya hukum pariwisata, ada namanya sosiologi pariwisata, ada namanya ekonomi pariwisata, ada namanya ekowisata, ada namanya manajemen pariwisata. Nah, konteksnya ini adalah sebetulnya isinya sama, substansinya. Nanti itu mata kuliah yang berbeda namanya, tetapi isinya sama, itu akan direcognize, akan diakui oleh Rektor Universitas Mataram. Berapa SKS yang boleh adik ambil pada semester 5 di luar prodi adik yang sekarang adik lakukan pembelajaran atau adik terdaftar sebagai home base-nya, itu boleh sampai 20 SKS dalam satu semester itu ya. Nah, lalu yang kedua, skim yang kedua,
ada yang disebut dengan belajar di luar kampus di semester 6. Adik boleh, tapi kebetulan adik ini kan sudah lewat ya. Tetapi ini dalam konteks Permendikbud nomor 3 2020 yang nanti adik-adiknya adik akan mengikutinya. Ada namanya student exchange. Misalnya mahasiswa agribisnis boleh kuliah 1 semester di IPB. Boleh keluar 1 semester misalnya di Eropa. Boleh keluar di Jepang. Boleh keluar di mana aja. Nanti yang sudah memiliki kerjasama dengan universitas ya. Adik misalnya kan akan kesulitan misalnya mendaftar belum tentu diterima. Nah inilah yang akan dibangun oleh universitas kerjasama lintas universitas baik dalam negeri maupun di luar negeri, dan student exchange itu akan dimungkinkan. Jadi ini menjadi menarik sekali dalam kerangka agar adik-adik itu punya pengalaman sebetulnya di dalam melakukan proses pembelajaran selama kuliah. Jadi inginnya Pak Menteri itu kita tidak kurang pergaulan, kita harus terbuka wawasan, kita harus menjadi orang yang kreatif, yang inovatif dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada skim yang ketiga, adik boleh, nah ini salah satunya, membangun desa atau yang disebut dengan kuliah kerja nyata tematik. Ayo, ada yang coret, siapa itu yang coret? Kalau ada yang coret silakan keluar. Ibu tidak mau lagi ada yang coret. Adik ini telah merugikan temannya yang lain kalau coret-coret. Ini vandalisme. Bagaimana adik akan menjadi seorang sarjana yang siap mental untuk kita turunkan ke lapangan kalau ini aja sudah adik lakukan. Ya, tidak etis bagi mahasiswa melakukan ini. Oke, jangan ganggu mahasiswa yang lain. Kalau adik tidak siap silahkan keluar dari ruang. Tidak perlu KKN, tidak apa-apa. Yang penting adik tidak akan menjadi sarjana. Oke, kita lanjutin. Lalu yang kedua ada namanya pertukaran pelajar. Ada namanya magang. Ada namanya asistensi mengajar. Ada namanya penelitian dan riset, nanti ikut sama dosen dan seterusnya. Ada namanya proyek kemanusiaan. Ada namanya kegiatan kewirausahaan. Ada namanya studi atau proyek independen. Nah, hanya saja saat ini kita sedang membahas satu model dari konsep pembelajaran yang ditawarkan dari 8 skim pembelajaran ya. Jadi LPPM merancang ranahnya itu di membangun desa atau yang disebut oleh pihak kementerian adalah kuliah kerja nyata tematik. Nah, apa urgensinya kita melakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ibaratnya begini, sederhananya, menteri itu ingin lulusan saat ini, kalau sekarang itu adik bisa berenang di kolam, setelah adik mengikuti proses yang seharusnya 3 semester tadi itu, adik akan bisa menjadi seorang lulusan yang memiliki kompetensi bisa berenang di laut. Karena tingkat kesulitan berenang di laut lebih tinggi daripada tingkat. Kenapa menjadi penting untuk kita lompatan-lompatan kita lakukan? Karena dunia ini sangat kompetitif, sangat berkompetisi. Ya, jadi kita tidak bisa lagi lemot-lemot berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dunia ini begitu banyak. Di samping hard skill adik, harus juga meningkatkan soft skill. Harus apa soft skill? Kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun jejaring, kemampuan membangun mitra, kemampuan berempati, ya. Lalu kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kita lihat di masyarakat maupun di sekitar kita, itu kita harus memiliki skill di dalam apa? Ada harus kritis. Melihat sesuatu itu kalau ada yang keliru, adik cepat akan mengatakan, oh ini keliru. Adik lihat sesuatu, oh ini pola yang benar itu. Jadi adik harus responnya
responsif terhadap hal-hal yang adik lihat. Yang responsif itu ya akan memiliki tempat yang akan kecenderungannya menurut ahli psikologi itu akan survival-nya tinggi gitu ya dimanapun dia berada. Karena itu kemampuan beradaptasi itu menjadi tinggi. Nah, nanti ini adalah ruang-ruang yang sedang didesain oleh Universitas Mataram. Nilai-nilai dari soft skill dan hard skill kita bangun sehingga capaian pembelajaran itu tercapai berdasarkan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh sistem pembelajaran kita di tingkat nasional. Nah, kalau kita tidak melakukan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai arahan atau amanah Menteri dalam nomor 3 tahun 2020, itu ada implikasinya bagi universitas. Jadi akan ada punishment bagi universitas, sehingga universitas harus segera melakukannya. Dan kemarin Bapak Rektor Universitas Mataram sudah mewajibkan Universitas Mataram untuk segera melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang salah satunya yang paling KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tujuan program Pembangun Desa atau KKN ini adalah kehadiran mahasiswa selama 6 sampai 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan praktek dan keterampilannya ya untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan di lapangan, mungkin birokrasi di tingkat level yang paling bawah, ada banyak pihak, ada industri itu tidak bisa kita hanya katakan industri besar, tapi misalnya industri kecil, ada UMKM dan seterusnya. Nah, itu adalah mitra kita bekerja sama nanti atau yang disebut dengan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama diberikan dana desa setiap tahun itu hampir 1 sampai 1,5 miliar ya. Jadi mari kita membantu desa, misalnya nanti untuk merancang RPJM desnya, merancang apa sebetulnya permainan desa, memetakan potensi di desa, memetakan unggulan-unggulannya, memetakan kelemahan-kelemahan desa. Nah, itu persyaratan bagi mahasiswa. Mahasiswa harus telah menyelesaikan proses pembelajarannya setelah semester 6. Artinya adik-adik seperti saya ini akan melaksanakannya pada saat adik mau masuk semester 7. Karena kemarin adik sudah apalagi nih yang kita sekarang kumpulkan masuk sesuai dengan kriteria yang ada di persyaratan yang sudah ditentukan oleh pusat. Lalu yang kedua, dilakukan secara berkelompok, anggotanya berjumlah kurang lebih. Apakah bisa 5? Bisa, ya. Nanti kita diskusikan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat multidisiplin. Misalnya antar prodinya, antar fakultasnya, atau klaster-klaster yang berbeda. Bisa saja nanti ke depan, tapi bukan yang besok Januari, kita akan menggabungkan mahasiswa IPB dengan mahasiswa UNRAM untuk KKN di satu tempat. Nah, itu menarik sekali ya. Tapi untuk yang bulan Januari besok ini, kita sudah merancang dengan IPB, tapi IBP sendiri sudah punya lokasi, dan kita juga sebetulnya sudah punya lokasi, sehingga semester depan sudah bisa kita mahasiswa UNS dengan UNRAM, mahasiswa UNESA dengan UNRAM, mahasiswa UNDIP dengan UNRAM, mahasiswa UNHAS dengan UNRAM. Banyak sekali nanti mitra-mitra kita. Lalu peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib live-in di lokasi yang telah ditentukan. Ya, misalnya adik KKN di desa
atau adik KKN di suatu wilayah yang ada industri, misalnya apakah industri perikanan, industri pertanian, silakan nanti, atau industri manufaktur kalau ada, dan seterusnya. Lalu sehat jasmani dan rohani, dan sedang tidak hamil bagi wanita. Bagi yang hamil silahkan ikut yang lain, karena tidak diperkenankan yang sedang hamil untuk ikut selama 6 bulan. Jangan-jangan baru 3 bulan, 4 bulan dia di lokasi sudah melahirkan, jadi nggak bisa menjalankan program kerjanya dengan baik. Lalu IPK tadi minimal 2 sampai dengan semester, mohon maaf, IPK betul minimal, jadi lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2 sampai dengan semester 5. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Ini merupakan diskresinya perguruan tinggi masing-masing. Nah, apa pelaksanaan, mekanisme pelaksanaannya? Bagi perguruan tinggi, ketika sudah ada kerjasama dengan pihak Kemendes dan desa tertinggal, serta Kemendikbud, atau juga ketika Universitas Mataram telah menjalin kerjasama langsung dengan Pemda dan dalam penyelenggaraan program proyek di desa. Nah, kebetulan Kemendes ini sudah ada MOU dengan universitas, namun kita dalam posisi menunggu MOA namanya. Ketika MOA inilah yang nanti kita akan bisa ikut skim, ada namanya KKN Pemberdayaan di Desa. Lalu yang kedua, mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan itu harus dilakukan oleh pusat layanan KKN. Lalu menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN. Lalu apabila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN untuk melakukan monitoring dan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program. Lalu memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN. Nah, ini nanti universitas sedang merancang bagaimana asuransi bagi mahasiswa. Tapi kita sedang mencari skemanya karena adik-adik ini kan tidak membayar KKN. Sementara di universitas lain itu masing-masing mahasiswa itu sudah membayar KKN yang dilekatkan dalam UKT itu ada 1 juta masing-masing mahasiswa. Nah, adik ini belum membayar itu. Inilah yang perlu sedang didesain bagaimana nanti mekanismenya dengan universitas ya. Jadi ke depan itu seluruh mahasiswa yang akan KKN baik reguler, KKN MBKM, KKN apapun namanya itu akan diatur mekanisme pembayarannya, dan itu resmi oleh peraturan, diakui oleh peraturan menteri ya. Lalu selanjutnya perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKN dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan. Misalnya nanti SOP itu jelas penerimaan oleh kepala desanya juga memastikan mahasiswa aman di lokasi dan seterusnya. Itu ada SOP yang sedang kita bangun. Lalu perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Jadi perguruan tinggi tidak hanya memberikan pembekalan tentang teknis KKN saja atau materi substansi KKN, tetapi jauh di balik itu nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dan bagaimana adik berperilaku itu harus dipersiapkan. Sehingga etika yang Ibu katakan tadi, tidak ada lagi vandalisme, tidak ada lagi orang tidak mengerti waktu. Di desa metantang metenteng tidak boleh terjadi itu. Tidak ada lagi mahasiswa menganggap orang desa itu jauh lebih bodoh daripada dirinya. Tidak ada lagi seolah-olah setelah kita pakai jaket Universitas Mataram, lantas kita menganggap diri kita paling hebat. Tidak boleh seperti itu ya. Oke. Lalu melaporkan hasil kegiatan KKN ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta ya. Itu adalah
rambu-rambu yang diberikan dan melekat di tugas perguruan tinggi. Nah, bagaimana tugas mahasiswa? Mahasiswa wajib tinggal pada lokasi yang telah ditentukan. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak bisa memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan sistem daring atau lainnya sesuai dengan ketentuan program perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan nanti dari Universitas Mataram. Apa maknanya ini? Ketika adik-adik sekarang ini sedang KKN 4 semester, 4 sisa mata kuliah misalnya sekitar 6 SKS. Misalnya ada 2 mata kuliah bagi yang 3 atau 3 mata kuliah bagi yang 2. Itu dimungkinkan adik mengambilnya nanti dengan sistem daring. Jadi adik tidak perlu datang ke kampus untuk kuliah, tapi adik kuliah dari desa dengan sistem daring. Oleh karena itu, Universitas Mataram mendesain tempat adik-adik itu KKN MBKM ini, spesifik ya KKN MBKM, di lokasi yang dimana digitalisasinya itu sudah memungkinkan, sehingga adik tidak faktor pembatasnya bukan lagi persoalan sinyal dan sebagainya ya. Oke. Lalu proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada perguruan tinggi. Hasil dari adik harus ada luarannya. Selesai KKN, adik harus ada luaran berupa laporan. Nanti akan adik lihat apa aja outputnya. Lalu dilanjutkan misalnya dengan nanti adik menyusun skripsi di lapangan atau adik membuat bisnis plan di lapangan yang setara nanti dengan skripsi boleh. Jadi tugas akhir adik itu tidak semata-mata hanya namanya skripsi. Boleh namanya bisnis plan sesuai dengan tema dan ruang yang diberikan oleh dosen di prodinya, ketua prodi dan dosen pembimbingnya. Nah, hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan perguruan tinggi. Nah, Universitas Mataram akan merekognisi boleh adik mengambil jalur tugas akhir itu adalah skripsi, atau adik ingin menyusun bisnis plan. Kalau adik misalnya ternyata di lapangan adik temanya tentang kewirausahaan misalnya, atau membangun BUMDes misalnya, seperti itu. Adik buatkan dia bisnis plan sampai sedetil-detilnya. Jadi bobot bisnis plan itu harus setara dengan bobot skripsi misalnya 6 SKS. Siapa yang menentukan itu? Nanti ada penjaminan mutu yang isinya terdiri dari ketua program studi adik dan juga dosen pembimbing yang akan membimbing adik di lapangan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, untuk pembimbing, dosen pembimbing akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir. Sehingga dosen nanti adik akan konsultasi dengan PA-nya. Apakah adik itu akan bisa melakukan ini atau tidak. Karena nilai-nilai adik itu banyak yang tertuang misalnya ternyata masih banyak sekali D-nya. Walaupun sudah mencapai 125 SKS. Sehingga kalau misalnya pulang nanti menyelesaikan skripsi terus nggak bisa D-nya masih banyak. Maka ini akan menjadi pertimbangan PA di dalam memberikan KKN yang diperpanjang nanti istilahnya ya. Lalu yang kedua, pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. Apakah hanya pemerintah desa? Kalau kita temanya nanti membangun desa, maka pemerintah desa lah menjadi pembimbing pendamping. Dan juga ada nanti pembimbing pendamping lainnya dari bisa saja dari program studi yang sama dengan adik di mana home base-nya, atau bisa dosen di luar program studi adik tetapi memiliki kemampuan di bidang yang adik sedang tekuni tugas akhir itu ya. Lalu melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya penggerak swadaya masyarakat maupun unsur lain sesuai dengan lingkup kegiatan. Bagi misalnya nanti yang kebetulan temanya membangun desa atau pemberdayaan masyarakat desa, pihak Kemendes itu telah memiliki penggerak swadaya masyarakat. Sehingga untuk memudahkan adik bekerja di lapangan, nanti adik akan bergerak bersama dengan pihak
PSN ini. Lalu dosen pembimbing bersama dosen pendamping bersama dosen pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa. Jadi nilai IAD itu sangat ditentukan oleh pembimbing dan juga yang ada di desa, mitra dari mitra kita di desa. Lalu ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Nah, ini sedang berproses penyusunan SOP-nya karena ini juga akan menjadi sebuah regulasi yang akan ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram. Lalu lokasi pelaksanaan. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Dikti. Ini yang spesifik ya. Tetapi apakah harus saya ikut yang direkomendasikan dari Dirjen? Tidak. Nah, adik boleh mengambil misalnya desa-desa binaan perguruan tinggi Universitas Mataram. Atau misalnya adik mengambil lokasi pelaksanaan di desa yang sangat tertinggal dan berkembang. Kalau desa yang sudah maju, misalnya kita tidak lakukan itu dulu karena pesannya dari kementerian ini adalah syarat-syarat utama. Desa yang tertinggal, desa yang sangat tertinggal dan desa yang masih berkembang. Lalu ada juga nih yang bagus, radius desa lokasi KKN dengan perguruan tinggi yang dirancang itu 200 km. Tapi apakah kalau ternyata ada di desa itu, di kita ini, yang di kebetulan lokasi kita dengan lokasi-lokasi KKN kita, ada yang lebih dari 200, ada yang 100, bolehkah yang 100? Boleh, karena memang kondisi kita, misalnya kita tetapkan adik di Mandalika, atau kita tetapkan adik nanti di Geopark Rinjani misalnya bagi kehutanan dan seterusnya, itu diperbolehkan. Lalu desa lainnya yang diusulkan oleh mitra, misalnya Pak Gubernur atau Pak Bupati meminta perguruan tinggi UNRAM, tolong saya dibantu menyelesaikan permasalahan saya di desa A, di desa B, di desa C, misalnya nanti di sini ada desa wisata, di sini ada desa digital, di sini ada desa energi mandiri, kita boleh menurunkan adik ke sana. Atau ada industri kecil, ya, dan macam-macam. Ada misalnya sekelompok komunitas yang membutuhkan pendampingan, misalnya kesenian di desa yang akan dimunculkan lagi menjadi entitas-entitas untuk pengembangan pariwisata. Itu boleh, ya. Nah, siapa mitra kita? Mitra adalah pemerintah. Di tingkat pusat, kalau di dalam peraturan Permendikti itu Kemendes, Desa Binaan Perguruan Tinggi, Kementerian Kesehatan, PUPR, Kementerian Pertanian. Siapa lagi tuh yang coret? Ada yang coret? Ibu akan pantau melalui ininya ke KKN, nanti akan ketahuan itu siapa yang nyoret. Silakan dihapus. Kemendagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Lalu pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi. Ya, jadi kita sudah membangun kerjasama banyak dengan Pemda dan baik level provinsi maupun level kabupaten. Lalu ada BUMN dan industri. BUMN itu siapa? Misalnya seperti Kek Mandalika. Itu kita sudah membangun kemitraan. Lalu social investment. Misalnya ada perusahaan di situ ada perusahaan udang, ada perusahaan listrik negara, ada perusahaan telkom, ada macam-macam, ada Pertamina dan seterusnya. Lalu ada entitas-entitas yang membutuhkan harus besar, misalnya Badan Penyangga Pariwisata Daerah dan seterusnya, itu adalah bagian yang perlu kita mitra dan itu sudah kita bangun. Lalu kelompok masyarakat, misalnya perantau dan diaspora dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi item-item yang kita akan lakukan bersama dalam membangun kemitraan di lokasi KKN kita nanti. Apakah semuanya? Tidak harus semuanya, bisa terpilih salah satu. Nah, sumber pendanaan. Pendanaan karena adik-adik tidak membayar KKN,
maka nanti pendanaan adik itu dari mahasiswa sendiri. Ya. Lalu yang kedua, kalau adik memiliki proposal KKN, adik bisa mengusulkan, mungkin siapa tahu ada yang kenal perusahaan yang bisa membackup. Jadi ada sumber lain yang tidak mengikat, silahkan. Yang jelas saat ini universitas, karena adik-adik tidak membayar, maka universitas belum menyiapkan penganggaran untuk adik-adik, ya, karena kita gratis, tidak membayar ke universitas untuk KKN. Lalu komponen pendanaan adik kan biasanya transportasi, biaya hidup adik di lokasi, ada asuransi kecelakaan dan kesehatan. Nah, ini yang adik tuangkan dalam proposal adik. Kalau adik misalnya mau meminta bantuan kepada pihak lain, siapa tahu ada yang punya kolega, silahkan item-item penggunaan dana ini perlu adik catat, sehingga berapa sebetulnya adik bisa dibantu, ya. Nah, ini rancangan KKN. Ada 4 namanya Merdeka, KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama, ada namanya KKN yang diperpanjang. KKN yang diperpanjang, adik-adik ini kan sekarang sedang mau KKN selama 45 hari yang kuning. Nah, itu kita lakukan sampai bulan yang kedua ini, misalnya yang merah dan hijau, sampai 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lalu 3, 4 seterusnya. 3, 4 ini kalau misalnya adik menemukan masalah ketika adik nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2 itu ada masalah menarik di desa yang ingin adik jadikan sebagai skripsi atau tugas akhir, silahkan adik susun proposalnya, ajukan, ini ada waktu adik selama 2 minggu sampai ada yang kuning ini, ke perguruan tinggi atau melalui LPPM. Nanti LPPM akan melanjutkan ke program studinya, nanti akan diakui atau diterima atau ditolak prodi itu sesuai dengan tadi tema adik. Sudah cukupkah untuk menyelesaikan persoalan di desa? Dan nanti prodi akan mencarikan adik pembimbing adik. Pertama bisa saja pembimbing 1 dari prodi adik, wajib ya dari prodi adik. Yang kedua bisa adik mengajukan pembimbing dari prodi yang lain yang adik kenal sangat membantu di dalam tema penelitian adik itu. Itu boleh dilakukan. Sehingga kalau adik selama 6 bulan di desa atau selama 24 minggu di desa, pulang-pulang adik itu sudah tinggal seminar atau bahkan tinggal ujian skripsi. Sehingga kalau sekarang adik sedang masuk semester 7, adik bisa menjadi sarjana selama 3,5 tahun. Tidak perlu pulang, lalu nyusun lagi skripsi, atau nyusun lagi tugas akhir. Atau misalnya yang dari ekonomi, dari manajemen, bagaimana saya ingin menyusun bisnis plan-nya BUMDes nih, menarik sekali. BUMDesnya ini belum ada perencanaannya, bagaimana membuat SOP-nya, bagaimana membuat roadmap berjalannya BUMDes itu, apa yang mengisi BUMDes, action plan-nya seperti apa. Ingin adik lanjutkan misalnya tema itu menjadi tugas akhir, sehingga nanti keluar bisnis plan, tidak bentuknya, tidak namanya skripsi, itu diperbolehkan. Sehingga ketika adik pulang, sudah selesai 6 bulannya di lokasi, adik tinggal ujian. Nah, ini kan menarik sekali. Jadi adik bisa lulus 3,5 tahun. Itu, ya. Lalu ada namanya KKN, pembangunan dan pemberdayaan di desa. Nah, ini yang nanti proposalnya itu harusnya sekarang ini kita sudah punya, adik-adik sudah miliki. Tapi kan karena adik-adik belum memiliki ini, maka bagi yang berminat ini sebelum adik turun lapang, sudah harus mendaftarkan diri nanti. Saya ingin ikut KKN pembangunan dan pemberdayaan desa. Misalnya nanti
ada tadi sama KKN BUMDes misalnya ada, KKN Desa Digital misalnya bagi yang teknik informatika atau di teknik lainnya atau daerah industri daerah pertanian itu bisa adik lakukan bersama teman-temannya. Hingga dari awal sudah adik rancang selama 6 bulan ke depan. Termasuk itu sudah dihitung nanti KKN-nya. Kalau misalnya adik saya belum selesai nih mata kuliah ada 2 atau 3. Tadi adik mendaftar dengan sistem daring. Jadi adik tetap di desa tapi tetap adik menyelesaikan kuliah. Sehingga nanti begitu 6 bulan adik pulang sudah selesai. Tidak ada kuliah, tidak ada lagi tugas lain di ujian, ya. Halo. Untuk sementara nanti dulu ya, belum diskusi, ya. Lalu KKN mengajar di desa. Nah, untuk KKN mengajar di desa ini sebetulnya ini diperuntukkan bagi mahasiswa FKIP. Namun bolehkah di luar mahasiswa FKIP yang mengambil? Boleh. Misalnya mahasiswa di MIPA nih, boleh mengambil saya mau mengajar tentang bagaimana membangun rumah pangan lestari di desa atau mahasiswa pertanian. Mulai dari bagaimana mengolah tanahnya, bagaimana memilih bibitnya, bagaimana jarak tanam dan seterusnya itu. Kalau adik sudah siap, itu boleh dilakukan selama 6 bulan. Keluar adik itu sudah jadi skripsi. Makanya harus sudah ada rancangan proposal dari sekarang. Sama skimnya. Yang nomor 2 dan nomor 3, sebelum adik berangkat ini sudah ada proposal adik. Kalau yang nomor 1, adik boleh proposalnya sambil berjalan ketika adik kalau menemukan sesuatu yang menarik di lapangan selama adik KKN. Lalu ada namanya KKN free form. Kalau ini bebas, adik menentukan lokasi sendiri, adik menentukan mitra sendiri, adik menentukan tema sendiri. Tetapi mitra itu harus betul-betul mitra yang diakui oleh perguruan tinggi. Jangan-jangan adik mengatakan nih ada industri, tapi ternyata industri yang cuma namanya doang, tidak pernah berproduksi misalnya. Terus atau punyanya temannya adik, tapi ternyata bukan hanya namanya saja industri, tapi bukan industri yang berjalan sesuai yang semestinya. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, inilah yang nanti akan kita diskusikan. Apakah adik memungkinkan untuk mengambil, kayaknya ibu lihat nih adik, kalau kita lihat jeda waktu yang akan kita turun itu adik bisa mengambil nomor 1 atau nomor 2. Nah, bagi FKIP bisa nomor 3. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini apa yang membedakan antara 4 KKN itu selain yang Ibu sampaikan tadi bahwa KKN yang bisa diperpanjang itu proses awalnya melakukan KKN reguler dulu selama 6 minggu, tetapi menjadi genap dia 2 bulan karena ini proses adik melakukan pengusulan kepada perguruan tinggi apakah proposal lanjutan adik untuk dijadikan sebagai tugas akhir atau skripsi itu layak atau tidak dinilai dengan sekian SKS, ya. Lalu yang kedua, syarat khususnya telah memenuhi persyaratan penyelesaian tugas. Programnya ditentukan oleh universitas dalam bentuk paket kompetensi. Nanti universitas misalnya bagi mahasiswa budidaya perairan misalnya akan mencarikan lokasi di daerah Kek Mandalika misalnya, di situ ada pengembangan budidaya berbasis IMTA, Integrated Multitropic Aquaculture. Maka di sana adik akan KKN tentang IMTA, adik bisa lanjutin skripsinya juga tentang IMTA, seperti itu. Lalu yang selanjutnya KKN MBKM, membangun desa. Pada rancangan kegiatan seperti yang Ibu katakan tadi yang dapat mewakili bidang keahlian adik. Syarat khusus itu sebetulnya sudah menempuh 5 semester. Hanya saja
kita sekarang ini sedang bicara di tempat adik ini sudah 125 SKS ya. Ini syarat khusus bagi mahasiswa yang sangat excellent. Nah, program ditentukan oleh universitas dalam bentuk kompetensi atau pengembangan RPJMDes. Ini karena ada kerjasama Kemendes dengan Kemendikbud, gitu ya. Sedangkan untuk di KKN MBKM mengajar, rancangan kegiatan mengajar atau proposal adik itu sudah dari sekarang sudah ada dan ditentukan oleh universitas dalam bentuk kompetensi mengajar. Nanti diukur oleh Kaprodi adik, apakah adik akan melanjutkan menjadi skripsi KKN mengajar di desa adik atau tidak. Itu sangat tergantung penilaian dari usulan proposal yang akan adik ajukan ke program studinya ya. Oke. Nah, untuk yang MBKM Freepom itu melakukan konsultasi program KKN dengan dosen pembimbing akademik. Jadi sebelum adik turun KKN nanti, konsultasi dengan PA menjadi sangat penting. Kira-kira minta arahan sama pembimbingnya agar tidak sebebas-bebasnya walaupun namanya Freepom, PA adik lah yang paham kemampuan adik itu di mana ya. Karena kan berdasarkan tracing mata kuliah yang pernah adik ambil, lalu hasil evaluasinya seperti apa, maka PA itu sangat paham sebetulnya bagaimana kemampuan dan kelemahan adik-adik di lokasi dan programnya itu bagaimana adik-adik itu bebas menentukan, tetapi tetap harus mengacu pada arahan dari program studi ya. Ini mungkin sama, nanti masalah pembimbing LPPM beserta prodi yang akan menentukan pembimbing adik. Nah, ini contoh dari model KKN yang diperpanjang tadi. Mahasiswa melakukan KKN regulernya kalau kita selama 6 minggu, menjadi dia 8 minggu atau 2 bulan itu karena ada proses di mana adik akan menyelesaikan penyusunan proposal dan usulan. Proses usulan untuk memperpanjang KKN adik. Nah, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk penyusunan tugas akhir ini bisa skripsi tadi, bisa business plan, bisa master plan, bisa action plan, bisa macam-macam bentuknya. Nanti ini bisa didiskusikan dengan pembimbingnya, pembimbingnya boleh betul, pembimbing akademik atau ketua prodinya. Nah, sehingga mahasiswa mengajukan perpanjangan itu kepada perguruan tinggi. Nanti, tetapi apakah boleh mahasiswa mengajukan diperpanjang tetapi KKN-nya belum lulus? Enggak boleh. Harus dulu nanti DPL yang membimbing KKN itu yang menyatakan anak ini layak diperpanjang atau tidak. Makanya bekerjalah sebaik mungkin pada posisi yang kuning. Apa yang perlu adik lakukan? Kemampuan di dalam mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua menemukan solusinya, instrumennya seperti apa. Itu harus ada kerangkanya yang ada dalam pikiran adik dan tentu nanti ini akan dibimbing oleh calon pembimbing skripsi atau calon pembimbing tugas akhir adik. Nah, setelah diterima, mahasiswa itu udah mulai memperpanjang, tetap di desa. Mahasiswa menyusun laporan KKN yang diperpanjang, ya, termasuk mengambil data, menganalisis dan sebagainya. Sehingga ujian tugas akhir sebagai salah satu kelulusan itu bisa adik lakukan pada saat adik setelah pulang KKN. Jadi adik kurang dari 4 tahun sudah bisa menjadi sarjana, gitu ya. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan bagaimana KKN diperpanjang. Misalnya adik melakukan survei detail, lalu adik susun database-nya. Setelah adik punya database, adik terlihat di situ dari data-data yang adik miliki, ada masalah yang menarik untuk adik lakukan. Ada masalah yang menarik untuk adik angkat sebagai skripsi. Ada masalah yang menarik atau ada masalah menarik untuk adik angkat sebagai business plan atau master plan atau action plan, apapun namanya, silahkan. Terus selama 2 minggu itu adik proses itu maju ke perguruan tinggi melalui nanti LPPM, tetapi dengan mengirim proposal lanjutannya, baru nanti LPPM akan mengirim kepada prodi dan juga kepada universitas, baru dinilai oleh prodinya, baru dinyatakan iya atau tidak
terus diumumkan bahwa adik silahkan lanjutin KKN di lapangan sampai 6 bulan, sehingga adik pulang-pulang nanti sudah mendapatkan tadi data, sudah menganalisis, tinggal ujian ya. Jadi mekanismenya ini yang tadi KKN di Pranayang, perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam melaksanakan KKN karya reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKN selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Bagaimana kalau adik yang kuliah tinggal 16 SKS dengan skripsi dan KKN, dan mungkin ada skrip KKN 10, atau yang mau PKL, lanjutin PKL, KKN sama skripsi, selesai adik. Tuntaskan selama 6 bulan di desa itu. Lalu yang kedua, untuk melanjutkan program KKN yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan, nah ini bagi mahasiswa yang sudah masuk di dalam daftar ada namanya Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, PHP 2D itu yang ada sudah pernah dibuka oleh Direktorat Belmawa ini, tetapi tidak semua program studi mendapatkan ini, hanya ada beberapa, 5 program studi. Itu silahkan berpanjang. Tetapi ingat tidak semua prodi yang telah mendapatkan ini. Ya. Lalu yang selanjutnya, bentuk kegiatan KKN yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa. Itu. Nah, yang model KKN kedua, yang 6 bulan. KKN pembangunan dan pemberdayaan di desa. Contohnya, ini, adik telah menyiapkan proposal dari sekarang. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, sudah ada Pak Dr. Fatur Rahman di dalam sini? Om Jul? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak Fatur. Tidak ada? Cuma Ibu doang dari pusat layanan? Baik. Ya, mungkin langsung ke sesi tanya jawab mungkin kalau udah Bu. Lagi satu lagi. Lagi 3 lagi. Tanya agar lebih ya, agar lebih jelas. Jadi ini adalah alur-alur adik melakukan itu tidak berbeda dengan yang tadi. Cuma skemanya sedikit berbeda, tetapi usulannya itu sama. Cara mengusulkannya sama. Nah, ini adalah bagaimana percepatan KKN adik secara terintegrasi sehingga bisa adik pulang-pulang sudah sekolah, atau ini mengajar di desa, nanti Ibu bisa sharing filenya agar adik bisa diskusi ya. Oke, kalau begitu, nah ini adalah catatan pentingnya ya, karena kalau menjelaskan mahasiswa harus detail Om Jul agar mereka lebih paham dan bisa merancang KKN, apakah dia ikut ada dalam rancangan kepalanya itu ikut yang 6 bulan atau tidak. Ya, nanti adik juga tetap akan melakukan pembekalan. Nah, silakan nanti kita telah menetapkan lokasi sebetulnya dan beberapa tema-tema yang akan kita suguhkan buat adik-adik nanti di lokasi penelitian ya. Oke, silakan kalau mau ada yang bertanya dulu. Tapi satu persatu, Ibu tidak mau kalau adik ribut. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Saya dari bertanya. Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Bu. Keren, Bu. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, Ya, Bu. kita itu ada penelitian. Jadi gini, Bu ya. Dari pertanyaan Bu. Stop dulu. Ibu tidak bisa menjelaskan kalau Ibu. Ini ada lagi mencoret tanunya Ibu ini. Yang merah siapa yang mencoret lagi? Ini dulu, karena kita mempersiapkan adik menjadi anak-anak yang mampu berempati, kok masih ada yang coret-coret? Siapa yang mencoret itu? Om Jul, tolong catat itu yang mencoret.
Ya, selamat siang Bu. Saya dari Fakultas Teknik ingin Ya, bertanya silakan. untuk Siapa mengenai fakultas? Siap. ya, Fakultas Teknik Bu. Ya, Ya, silakan Fakultas Assalamualaikum Teknik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. ini Bu, saya ingin mengenai tentang KKN MKBN ini. Bisa. Ini kan Bu, untuk di programnya sendiri MKBM ini kan yang saya Teknik apa, Dek? amati ini Adek teknik apa? teknik sipil Bu. Teknik sipil. Oke, silakan. Oh ya. Ini kan yang saya amati dari pernyataan Ibu tadi. Ini kan untuk program KKN MKBN ini sendiri kan ini dijalankan paling lama sekitar 8 bulan. 8 bulan. Nah, sedangkan ini Bu 6 18 sampai bulan. 12 bulan kan Bu? Boleh Nah, ya 12 Bu, ya mungkin sampai 6 bulan. Ya. Nah, ini kan kebetulan mungkin ada sebagian juga mahasiswa mungkin yang mungkin sekiranya sisa KKN lalu skripsian dan tidak ada mata kuliah lain. Lalu mungkin ada juga yang sudah memulai penelitian dan tinggal menunggu KKN saja. Nah, itu Bu, berarti untuk program KKN MKBM ini sendiri itu diwajibkankah atau cuma diberikan opsi sekiranya sudah melebihi SKS 125 tersebut Bu? Soalnya perkaranya sih yang paling terberatnya pada teman-teman ini juga kan mungkin ada yang beberapa sudah menjalani penelitian kah, menulis skripsi kah, mungkin sisa menunggu untuk surat puas dari KKN ya, untuk surat puas KKN ini tersebut. Sisa itu lalu tinggal melanjutkan TA dan seterusnya. Baik. Oke, bagi yang mahasiswa, bagi mahasiswa yang sudah skripsi tidak harus mengikuti program ini. Tapi tadi pertanyaan, apakah MBKM KKN MBKM ini wajib kita ikut yang 6 bulan? Tidak wajib. Wajib adik ikut MBKM ini. Adik boleh mengambil reguler. Cukup 6 bulan, terus adik pulang sudah. Boleh. Adik tidak dipaksa untuk mengambil yang 6 bulan. Tetapi, kenapa kita perlu sosialisasi? Menyediakan ruang buat adik, agar ketika adik KKN, terutama yang belum menyusun skripsi ya, adik angkat, maka dilanjutkan saja skripsinya di situ, ambil data, lalu proses pendampingan, proses konsultasi dengan pembimbingnya dilakukan, sehingga begitu adik pulang, adik itu tinggal ujian, seperti itu, ya. Jadi tidak wajib, ini sifatnya opsional, tetapi kalau akan mendapatkan punishment dari pusat. Oleh karena itu, yang adik pahami adalah apa sih menariknya MBKM ini? Menariknya itu tadi. Pertama, adik mengenal betul permasalahan di desa itu, adik akan menuntasnya mulai dari KKN jadi satu sekalian sama penelitian skripsi atau bahkan PKL, apapun yang tersedia. Bagaimana bagi mahasiswa yang masih memiliki ada 2 mata kuliah belum selesai, lakukan pendaftaran melalui sistem daring. Jadi adik bisa menyelesaikan semua sisa-sisa beban adik yang ada di kampus itu melalui satu tempat di desa itu, ya. Jadi adik enggak perlu bolak-balik gitu. Jadi pulang-pulangnya adik gitu ya, Fakultas Teknik. Oke Bu, sama ini mungkin Bu lagi satu Bu, yang untuk masalah KKN regulernya Bu. Ini kan tadi yang saya dengar kan untuk
untuk penempatan KKN reguler sendiri ini kan disesuai di desa masing-masing. Mm-mm. Berarti Ya. masih terkait sama kedua COVID yang kemarin itu Bu ya, sama seperti penyuluhan yang sebelumnya. Nanti akan kita Anunya. petakan desa. Kita akan memetakan desa di mana daerah-daerah yang zona masih hijau dimungkinkan pergerakan mahasiswa itu masih dimungkinkan untuk berkelompok di situ menyelesaikan masalahnya dalam rangka misalnya dia bisa mengambil skripsi bersama dengan satu paman, bukan zona merah gitu ya. Tapi bagi mahasiswa yang memang berdomisilinya sudah merah, ya udah tetap di situ ya, dan ambil aja KKN reguler. Oh, gitu. Berarti Bu untuk penempatannya sendiri itu tidak sesuai domisili, tapi sekarang ditentukan sama Boleh. pihak dari LPPM sendiri itu gitu. Nanti sangat sesuai dengan tema yang akan diajukan. Cukup jelas Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Salam jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang akan tertarik mengambil KKN MBKM ini, silakan nanti mendata dulu berapa jumlahnya kira-kira yang akan tertarik. Ibu ingin memetakan dari classroom yang berapa orang yang tertarik agar kita bisa mendesain lokasinya, karena ini sekarang kan Adik mengerti ada kawasan Mandalika. Kawasan Mandalika ini sedang menunggu kedatangan kita untuk KKN. Nanti ada dari sosiologi di situ. Kalau yang sosiologi akan disuruh semua KKN di situ sama ketua program studinya, KKN MBKM. Kan seluruh prodi sosiologi akan KKN di Mandalika. Ada yang temanya BUMDes, ada yang KKN digital bersama teman-teman teknik, nanti ya ada KKN energi desa mandiri dan seterusnya. Oke. Baik, silakan. Masih ada lagi? Saya Bu Dini Wahyuni. Saya izin bertanya Bu. Ya. Ya Bu. Mahasiswa Dini luar Wahyuni. daerah. Yang Dini Wahyuni, yang Jalan nama. Terima kasih atas Dini waktunya. ya, silakan. Sebelumnya saya dari mahasiswa. Untuk yang mahasiswa FKIP sendiri kan masih ada yang belum melaksanakan PMP. Nah, sedangkan Putus suaranya, Dek. nggak salah dengar kan pelaksanaan KKN ini sekitar 2 bulan ya Bu ya. Tidak bisa 6 kita minggu mengikuti kita yang KKN. 45 hari saja. Stop dulu. Kita 6 minggu KKN. Stop tuh. Tapi bentuk kepengurusan usulan. Dulu KKN. Usul ini apakah diterima atau tidak, lanjut. Apakah diterima atau bukan KKN? Apakah kita mau memperpanjang atau tidak? Itu pelaksanaan untuk yang hanya KKN-nya saja. Sisanya itu lanjutannya itu adalah proses untuk mengajukan, diterima, lanjut selama 6 bulan, pulang sudah selesai skripsinya begitu. Berarti bisa dibilang untuk Silakan. yang tidak ingin melanjutkan itu hanya Boleh pulang. 45. Ya, silakan pulang. Jadi tidak perlu mengambil skripsi lagi, tidak membuat skripsi. Ya. Boleh, Satu boleh, lagi, Bu. boleh pulang. Ya. Berarti bisa kita Adek jadi jurusan apa? Adek jadi jurusan apa? Adek program dari studi pendidikan apa? kimia, Ibu. Pendidikan kimia. Ya, silakan. Berarti ini bisa kita Putus-putus suara Adek. Ibu enggak dengar, putus-putus.
Berarti untuk KKN ini sendiri bisa kita laksanakan di bisa dilaksanakan di desa sendiri, Bu? Dilaksanakan di desa sendiri, Bu? Bisa di desa sendiri bisa dilaksanakan. Silakan yang lain karena putus-putus. Permisi yang Bu, dari sini. Bu Ilahi dari Permisi, Bu, saya ingin nanya, Bu. Informatika Bu, Rida Ilahi. Tanyakan ya Bu. Ini informatika. Dari Fakultas MIPA, Bu. Tanyakan. Informatika Rida Ilahi Bu. Fakultas MIPA, Bu. Ajis Purwandi Bu, Ilham Ajis Purwandi, Andi. Yang informatika dulu, yang informatika, Yang pertanian ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Rida Ilahi warahmatullahi dari Teknik Informatika Bu. Iya, yang informatika silakan. Dukung Bu. Oh, gini Bu, saya ingin bertanya. Informatika dulu, informatika. Ya Bu, saya informatika. Ya. Saya ingin bertanya mengenai yang pertama, KKN reguler kita apakah dibagikan sama dari PPKM atau masih menggunakan sistem yang sebelumnya? Terus yang kedua mengenai KKN yang baru ini, apakah bisa kita tidak lanjutkan untuk yang 2 bulan itu, apakah bisa kita tidak lanjutkan atau tidak? Terus sistem pembagian untuk KKN yang baru ini apakah dibagi sama pihak PPKM atau tidak? Itu aja. Oke. Ya, kebetulan ini yang untuk teknik informatika kami kemarin dengan ada dari informatika juga dosen-dosen yang mendesainnya, yang itu banyak sekali. Makanya kita berharap sekali mahasiswa informatika akan mengambil tema ini. Misalnya adik di informatika bisa membuat skripsi. Permisi Bu, mohon yang lain di mute dulu, saya tidak dengar jelas. Oke, yang informatika, misalnya adik mau membuat perangkat lunak yang perlu dipakai dengan sistem digital desa, atau adik istilahnya membuat kalau orang informatika itu sistem pengadministrasian di desa dengan sistem online. Jadi pendaftaran itu lewat online gitu. Adik buat kerangka itu bisa menjadi tugas akhir adik. Jadi menarik sekali, namanya KKN yang diperpanjang ini yang dilakukan oleh anak-anak teknik informatika. Jadi tidak terlalu bebannya tidak terlalu berat. Jadi digitalisasi ya. Lalu yang kedua sekarang kan kita paperless agar dia tidak banyak sampah kertas dan semuanya. Jadi itu bisa mendesain gitu ya perangkat-perangkat lunak yang bisa dipakai di desa itu. Itu bagus itu. Bahkan kita ingin menempatkan mahasiswa informatika akan melakukan KKN sekaligus menyusun skripsinya di dalam internal kampus kita. Jadi mohon bagi adik-adik yang teknik informatika itu, ini adalah momentum betul buat adik untuk memperpendek masa studi adik. Dan besar peluang adik untuk itu. Dan kemarin kita sudah berdiskusi panjang dengan dosen-dosen informatika, ternyata memang menarik sekali ya. Informatika ya. Nah, silakan nanti adik bisa berdiskusi dengan dosen PA-nya lebih awal. Ya.
Bu, Dari jadi ekonomi, Bu. dari pertanian nih Bu. Bertanya, Bu. Dari pertanian nih Bu. Ekonomi, Di Bu. pertanian Ibu. Hukum, Bu. Agribisnis pertanian Ibu. Ingin bertanya, Bu. Ekonomi ingin bertanya, Bu. Selesainya nih, nih. Fakultas MIPA, Informatika Yang belum belum selesai. PLP ini Pertanyaannya, Bu. gimana? Bu, ingin bertanya, Bu. Agribisnis pertanian Ibu. Yang menyeksapkan judul di mana? Misi Bu, yang dari informatika. Misi, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ekonomi, Bu. Astaga. Fakultas Yang dari MIPA, Bu. informatika Bu. Kan, Bu. Izin bertanya. Pak Teknik, Bu. MIPA. Satu-satu teman-teman. MIPA, Bu. Ilham Aziz Purwandi. Yang dari MIPA. MIPA, jadi bertanya tidak? Kalau tidak, Ibu pindah. Agribisnis, silakan agribisnis. Fakultas MIPA, Bu. Boleh bertanya mewakili Pertanian saya, Bu, mahasiswa belum, Bu. daerah. Peternakan sekali, Bu. Agribisnis tadi Bu. Peternakan Nih, sekali, Bu. Bu. Yang informatika Bu. Belum tutup. Agribisnis tadi. Pakai angkat tangan aja caranya Bu, nanti kita unmute ya. Ya, silakan silakan Om Jul yang menentukan, karena di sini tidak Om Jul yang menentukan, terlihat siapa raise hand-nya, tidak terlihat. Silakan Om Jul yang menentukan, karena di sini tidak. Silakan Om Jul, nah di sini kan Omnya siapa di sini siapa raise hand. Ini terlihat raise. Silakan nih Made Lastriani. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, Made. Kan akuntansi ingin bertanya. Ada MIPA, ini MIPA. Ini MIPA. Oh ya, silakan. Apa akuntansi? ya, Bu. Ya. Suaranya mungkin videonya dimatikan saja biar suaranya lebih jelas. Silakan. Matikan, Bu. Ya, silakan. Ini ada salah satu mata kuliah wajib yang belum ditempuh, Bu, karena prasyarat mata kuliah itu kemarin nilainya itu, Bu. Terus apakah mengambil BK atau bagaimana? Mata kuliah wajibnya itu semester 7 ya? Kuliah wajibnya itu semester besok, semester genap. Ya, itu ya. Semester misalnya adik ambil KKN, nanti terus adik jadwalkan itu yang wajib tinggal satu itu, adik lanjutkan dengan skripsi boleh, KKN diperpanjang boleh, ya, boleh. Nanti adik berdiskusi juga dengan PA atau berdiskusi dengan prodi. Kalau misalnya adik mengambil KKN yang nomor 2, yang KKN pemberdayaan dan pembangunan dan pemberdayaan di desa, misalnya KKN BUMDes itu ya, adik bisa temanya nanti tema KKN adik, tema KKN BUMDes, nanti dalam rancangan skripsi adik berkaitan dengan bagaimana sistem administrasi pembukuan di BUMDes. Itu menarik sekali tuh. Jadi begitu adik pulang, adik sudah dapat nilai KKN, adik sudah dapat nilai satu mata kuliah yang wajib itu, dan adik juga sudah menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya tentang misalnya sistem membangun sistem pembukuan di BUMDes misalnya ya. Nanti masalah temanya skripsi itu silahkan. Tapi ibu akan membuatkan adik tema
yang sama dengan calon skripsi adik itu tema untuk KKN-nya. Seperti itu. Misalnya BUMDes tadi ya. Nanti akan kita bagaimana menempatkan adik misalnya di daerah-daerah yang tidak. Adik sekarang domisili di mana ini? Halo? Di Mataram, Bu. Di Mataram, oke. Adik misalnya kita tempatkan di daerah salah satu di Kute Mandalika atau di daerah Sade Rembitan atau di daerah Merta atau di daerah itu Penyangga Mandalika. Bersama teman-teman adik nanti kita akan desainkan adik kegiatannya ya sehingga Pak WR1 nanti bisa mengontrol apakah nanti beliau yang akan jadi DPLAD atau beliau yang akan siapa nanti dari prodinya yang akan menjadi pembimbing adik di lapangan. Nanti kita bicarakan dengan program studi. Akuntansi sangat menarik juga selain teknik informatika tadi untuk menjalankan KKN yang diperpanjang ini. Silahkan adik bisa menjadwalkan itu. Kalau seandainya adik bisa menyusun proposalnya dari sekarang, misalnya ke PA-nya atau ke prodinya minta pembimbing, maka adik bisa mengambil KKN pembangunan dan pemberdayaan di desa dengan tema misalnya bagaimana membangun sistem keuangan di BUMDes misalnya, apakah di Setanggor, apakah di BUMDes itu adik lakukan. Nanti pulang-pulang sudah tinggal adik ujian. Dan tinggal sisa mata kuliah adik itu adik bisa lakukan secara daring. Ya, oke. Makasih. Berarti harus konsultasi ke jurusan sama ke dosen A dulu, Bu. Iya, terus paling tidak agar adik tercatat di situ. Jadi dimulai dicatatkan adik itu. Tapi kalau adik mau mengambil skim 1, adik KKN-nya dulu, baru nanti adik mau perpanjang juga tidak apa-apa. Dalam proses itu baru adik konsultasi. Tapi menurut ibu sih akan lebih mudah adik menyusun skripsinya dari sekarang atau menyusun tugas akhir. Apakah nanti bentuknya tugas akhirnya itu bentuk skripsi atau tugas akhirnya membentuk action plan, itu kan nanti dosen adik yang tahu, dosen pembimbing adik ya yang tahu gitu ya. Tapi semakin awal adik berdiskusi sama pembimbingnya, termasuk maksudnya PA-nya atau kaprodinya bila perlu, semakin awal adik sudah menentukan tema yang tepat. Itu akan menjadi lebih bagus ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Om Jul. Yang tadi dari agribisnis. Agribisnis. Peternakan, Bu. Skip, Bu. Bu, manajemen, Bu. Skip, Peternakan, Bu. Manajemen. Bu, belum, Bu. Peternakan, Bu. Skip yang belum PLP. Peternakan. Semuanya peternakan. Bu, dari manajemen, Bu. Lobi, Peternakan. Peternakan, Bu. Skip. FKIP, Bu. FKIP, Bu. FKIP. Dari FKIP, Bu. Skip, Bu. FKIP, Manajemen, Bu. Dengar Ibu. Sekalian Dengar Ibu. dan Dengar Ibu. Ibu tidak akan menjawab. Diam semua. Ibu tidak akan mau menjawab kalau adik sistemnya seperti ini. Kayak pasar Ibu tidak akan mau menjawab. Ibu tidak akan mau menjawab kalau adik seperti ini. Tenang, nggak usah ribut. Saya dari Fakultas Peternakan, Bu. Kalemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari Fakultas Peternakan, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Silakan peternakan. Jadi gini, Bu, ya. Peternakan yang laki diam tuh. Peternakan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu,
terkait KKN yang tadi. Setelah dari pemahaman yang saya pahami, setelah 2 minggu kita pelaksanaan KKN, di sana kita memutuskan ini memperpanjang atau tidak. Nah, bagaimana Bu jika kita tidak ingin memperpanjang, apakah kita mengikuti sistem KKN yang seperti biasa yaitu Ya, 45 jawabannya hari? ya. Jawabannya ya. Dari tadi itu sudah ada yang menanyakan itu. Kalau adik tidak mau memperpanjang sudah selesai dia. 6 minggu itu sudah selesai pulang. Ya, oke. Yang lain, yang lain. Masih Bu, saya mewakili Hukum, mahasiswa hukum. daerah, boleh bertanya? Ibu masih Manajemen Bu, manajemen. ada satu perwakilan. Bu, yang manajemen Bu, kasihan kita Bu. Pernah didengar. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan yang manajemen. Assalamualaikum Bu. Silakan Ibu, yang terima kasih manajemen. Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Nama saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya. 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 Bu, selamat pagi. Nama saya Angga dari manajemen Bu. Ya, silakan Angga. Ingin bertanya Bu, kan tadi kalau kita sudah melakukan penelitian yang sudah keluar dosen pembimbing itu bisa memilih KKN yang reguler. Nah, untuk KKN yang reguler ini yang saya ingin bertanya itu yang pertama untuk pemilihan lokasi apakah ditentukan oleh LPPM atau kita memilih sendiri? Yang kedua itu untuk teman. Nanti itu akan ditentukan oleh LPPM. Akan dilakukan oleh PPM. Ibu ingin melayani dulu yang melanjutkan. Yang melanjutkan. Yang Ibu ingin melayani dulu pertanyaan yang berkaitan dengan KKN yang 6 bulan. Kalau yang KKN yang di luar itu nanti belakangan ada momentumnya. Ya, itu yang saya mau silakan. tanyakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Saya mau nanya Bu. Mohon bertanya sekali Bu. Ya, silakan. Ya, jadi perkenalkan nama saya Islahuddin Bu. Ya. Dari Fakultas Peternakan. Kalau saya lihat ini untuk KKN yang 6 bulan ini sangat menarik Bu menurut saya. Iya. Akan tetapi dari teman-teman itu sekarang biar atau bisa dibilang bingung mau pilih yang mana. Karena di KKN 6 bulan ini juga kita sekaligus untuk penelitian itu skripsi. Ya. Ya, skripsi. Tapi yang Ibu dominankan itu jurusan sosiologi untuk akuntansi dan sebagainya itu, Bu. Tidak ada yang dominan. Nah, Ibu hanya menyampaikan bahwa yang sosiologi itu yang semuanya sudah diarahkan untuk KKN 6 bulan oleh prodinya. Bukan berarti dia dominan, bukan berarti dia itu tidak. Oke. Peternakan juga sangat kita harapkan karena daerah di sekitar Mandalika ini membutuhkan sentuhan teman-teman peternakan. Bagaimana misalnya pengembangan unggas, misalnya ayam di mana pakannya dan seterusnya, ya. Terus nanti dari peternakan kan untuk mensupport kebutuhan restoran-restoran yang ada di Kuta Mandalika misalnya, ya, gitu ya. Silakan yang peternakan tadi menarik sekali. Ya, yang agribisnis Ibu. Izin bertanya Bu. Belum selesai nih guys. Yang agribisnisnya sih Bu. Untuk dosen pembimbing KKN dan penelitiannya ini apakah satu dia kalau kita lanjutkan Bu? Bisa saja dia satu, bisa saja dia 2. Tergantung nanti
tema, kalau dia satu tema linear kegiatan KKN-nya dengan skripsinya, maka dia akan satu pembimbingnya. Itu nanti akan diatur oleh universitas. Ya, silakan tadi agribisnis. Boleh saya Ya, terima kasih, Bu. mewakili mahasiswa luar daerah, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Saya dari agribisnis. Oke, Bu, saya ingin bertanya konkret saja. Di sini saya misalkan kita sudah mengesahkan judul skripsi. Nah, terus kita ingin melanjutkan KKN yang 6 bulan. Iya. Apakah judulnya itu akan sesuai dengan tema KKN kita atau gimana, Ibu? Ya, bisa disesuaikan dengan tema KKN-nya nanti. Terus, apakah akan berubah? Tapi kalau tempatnya Adek di mana tempat sekarang? penelitiannya berbeda, Ibu. Di Mataram. Adek di mana sekarang? Di Mataram. Kita akan, karena akan adik-adik ke depan itu membutuhkan siapa tahu siap bisa menjadi tenaga kerja di daerah itu, misalnya katakanlah di KEK Mandalika, di ITDC itu. Jadi kita sangat berharap mahasiswa akan menyesuaikan dengan tema yang sama, tapi bisa kita lakukan di lokasi sekitar Mandalika misalnya, seperti itu. Dan ekonomi akan diarahkan oleh dosennya untuk mengikuti KKN diperpanjang. Ya, ya, silakan yang dari luar daerah tadi. Ada yang dari luar daerah, Iya, Bu. perwakilan daerah. Saya boleh nanya yang mewakili luar daerah. Jadi sebelum saya pulang karena masalah, saya udah nanya ke bagian LPPM. Jadi nanti ketika pembekalan ditanya aja. Sekarang makanya saya mau nanya, Bu. Ya. Ketika saya daftar, saya kebetulan lagi di Mataram. Emang niatnya nggak mau pulang. Cuman karena ada masalah, akhirnya saya terpaksa pulang. Nah, nanti ketika pulangnya KKN, pulangnya ya? kemana? Pulangnya kemana? Saya Medan, Bu. Sumatera Utara. Medan, iya. Silakan gimana? Ya, itu kan kebetulan saya ngambil bagian pariwisata. Ya. Nah, apakah saya bisa KKN di sini? Di pariwisata di Medan? Iya, tapi data-data saya semua itu udah dialokasikan ke Mataram. Karena ada masalah yang mendadak dan memang masalah besar, makanya saya pulang mendadak gitu, Bu. Jadi bisa nggak saya lanjutkan tuh di sini gitu? Iya bisa aja. Karena di Medan ini juga kan lagi di sana. Ya. Sendiri di sana, konsultasikan dengan prodinya ya, karena mengenai data yang adik ambil kan dia akan berbeda kalau adik penelitian dan lagi. Jadi adik akan melakukan mengambil data. Kalau adik penelitian ngambil sudah di NTB data, terus pulang kan berubah lagi datanya. Ya, silakan yang lain. Jadi tadi conclusion-nya gimana, Bu? Ya konklusinya kan apakah bisa dilanjutkannya di sini? Nggak bisa sih adik lanjutin, orang data adik berbeda responden. Enggak, maksudnya lalu adik bawa ke Medan. Maksudnya gimana? Data itu dalam artian yang waktu ngisi form itu, Bu. Ngisi form apa? Ya, yang isi form yang kayak kita bakal PKL di mana. Form lokasi KKN itu maksudnya, Bu, yang kemarin dia posisi di Mataram. Maksudnya. Oh, posisi, itu nggak ada masalah. Nanti bisa disesuaikan. Kalau data itu tidak ada masalah. Yang Ibu maksudkan adalah data penelitian adik. Enggak. Enggak. Ya, maaf, Ibu salah mengerti. Ibu pikir data penelitian adik. Ya, silakan yang lain Om Jul. Maaf Bu, dari Fakultas Hukum. Hukum ya, hukum silakan.
SKS yang harus lulus itu 140 SKS ya, Bu? Ya kalau Fakultas Hukum kan karena kelulusannya 160 ya. Iya, Bu, 160 soalnya ada perubahan kurikulum kemarin, Bu. Iya, silakan. Terus apa yang dipermasalahkan? Berarti yang bisa ikut KKN MBKM ini yang harus lulus 140 SKS ya, Bu? Yang Iya. dari Fakultas Hukum. Betul. Kalau di bawah Berarti 100 kalau yang kurang dari 140 Kalau bisa saja, SKS ini kurang. bisa saja, Luar biasa ya, Bu? bisa saja. Tetapi kan nanti pulangnya bagaimana dengan proses perkuliahannya yang lain, yang tinggal sedikit mata kuliah yang disediakan sistem daring itu aja, ya. Jadi sudah harus Ya, Bu. 140 kalau Fakultas Hukum ya. Silakan yang lain. Ya, Bu. Saya Bu, mau bertanya Bu. Bu, mungkin Ya. sesi 1 udah lebih 1 jam, Bu. Bu. Terakhir Bu. Duh. Cukup. Ayo dong. Sesi 2 mau lanjut. Coba. FK belum bertanya, Bu. Sesi Ya, 1 silakan pertanyaannya diketik aja di chat. Nanti diam dah, PKSD. Belum, Bu. Nah, stop Nanti dulu, udah stop dulu. meletakkan dia. Sebentar. Nanti akan ada pembekalan mahasiswa khusus untuk KKN. Tapi ini Ibu ingin memetakan siapa yang kira-kira tertarik untuk mengambil KKN MBKM. Ibu ingin mendata itu dulu agar Ibu bisa melakukan pengaturan baik lokasi maupun pembimbing. Silahkan, Adik bisa mengirim ke Pak Jul ya, siapa kira-kira yang akan tertarik, kira-kira dalam pemikiran Adik itu yang tertarik untuk mengambil MBKM, silahkan sampaikan ke Pak Jul. Ya, nanti kita sampaikan pakai link Google Form, Bu. Ya, pakai link Oke, Google siap Form Bu, ya. siap Bu. Terima kasih Ya. Bu. Siap Bu, Nanti terima agar kasih Bu. Ibu, ya, agar Ibu lebih mudah mengelompokkan Adik, silakan yang tertarik untuk mengambil MBKM, itu silakan Adik daftar di Pak Jul. Kalau masalah nanti ternyata dalam perjalanan Adik tidak cocok, sebetulnya Adik tidak apa-apa. Tetapi sekiranya Adik sudah mulai ada bayangan, oh ya menarik juga ini, saya agar bisa selesai 3,5 tahun, silakan Adik bisa mendapat lewat Google Form ke Pak Jul ya. Ya Adik ya. Oke Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Baik, Oke, sesi 2, Bu. Ya, Bu. Sesi 2 menunggu. Iya. Sesi 2 jam berapa Om Jul? Jam Jam 11 tadi 12. sebenarnya, Bu. Karena molor 1 jam. Ya. Ya, sudah ada Pak Fatul Rahman? Belum ada. Ya. Yang di Silakan sini Om atau di Jul sesi 2, Bu? Yang di sesi 2 bisa nggak dia? Nggak bisa. Bentar, Nggak ada, sesi 2 kan linknya lain, Bu. Beda linknya. Oh, linknya lain. Oke, Linknya kalau beda, begitu Bu. Sesi adik-adik, 2. Om Jul, yang Ya, Bu. ini buka dulu. Ya. Buka dulu yang ini untuk MBKM. Untuk MBKM yang sesi 1 ini, mungkin ada beberapa yang mau mendaftar dulu, biar kita tahu kita bisa memetakan dan membagi kelompoknya. Karena kelompok MBKM ini Untuk kita adik-adik nanti utamakan segera linknya terbentuk. dibagikan di Telegram ya. Oke Pak, oke Pak. Baik Pak, baik Pak. Baik, Ya, Baik. Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Ya. Baik. Baik Terima Pak. kasih Pak ya. Ya. Terima kasih adik-adik. Sama-sama. Kenapa? Sama-sama Bu. Terima kasih. Temanya di sana untuk pendaftaran MBKM ini? Tidak. Temanya tidak. Nanti LPPM
universitas akan menentukan tema. Ya. Sesi 2 menunggu. Ya, silakan. Gimana Terima FKIP Bu kasih. yang belum Tetap sehat. PLP Bu? Assalamualaikum Sesi 2 menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Bu. Jemput cewek depan Bu. Amin ya Allah. Balon. Bye girl. Terima kasih Bu. Cewek depan kanan.